Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita bersama-sama akan mengadakan ibadah PA di rumah kita masing-masing. Dan marilah ibadah PA pada kesempatan saat ini bersama-sama kita mulai dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung NKB nomor 3, bait 1 dan bait yang ketiga, terpujilah Allah. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat dan kasih setia Tuhan di sepanjang hari di dalam kami menjalani hari-hari kami. Saat ini kami bersama-sama mengkhususkan waktu untuk mendekatkan diri kami kepadamu melalui ibadah PA yang kami lakukan. Kami mohon Tuhan memberkati sepanjang jalannya ibadah PA saat ini, mulai dari awal sampai akhir, biarkan berjalan hanya sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Dan juga di dalam kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami ya Bapa, supaya kami bisa mengerti dan kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian Bapa, seru doa dan permohonan kami, semua kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan
dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada kesempatan saat ini diambil dari 1 Korintus pasal 7 ayat 10 sampai dengan ayat 16. 1 Korintus pasal 7 ayat 10 sampai 16 yang demikian bunyinya. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku tetapi Tuhan, perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, bukan Tuhan katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih mampu melakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan yang kita baca bersama-sama pada kesempatan saat ini, kalau kita baca secara sekilas, bacaan ini berbicara pasti tentang perceraian. Tentang kemudian orang akan bertanya, boleh atau tidak seseorang Kristen itu bercerai?
Sebenarnya secara pribadi, pertanyaan boleh atau tidak orang Kristen bercerai, bagi saya secara pribadi itu pertanyaan yang tidak penting untuk ditanyakan. Saya ulangi, pertanyaan yang tidak penting untuk ditanyakan. Kenapa pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang tidak penting untuk ditanyakan? Karena semua juga harusnya sudah tahu, kita semua orang yang percaya kepada Kristus. Ketika kita mengawali kehidupan rumah tangga, kita awali dengan janji perkawinan di hadapan Tuhan dengan disaksikan jemaat, di mana kita berjanji bersama pasangan kita untuk hidup setia, baik suka maupun duka, sehat maupun sakit, kegagalan maupun keberhasilan, sampai maut memisahkan. Dalam arti saya mengatakan tadi bahwa pertanyaan boleh atau tidak bercerai itu adalah pertanyaan yang tidak penting. Karena kalau kita lihat dari janji perkawinan ini saja, kita sudah tahu jawabannya. Bercerai itu boleh atau tidak. Berdasarkan apa yang sudah kita janjikan secara pribadi kepada Tuhan dengan disaksikan oleh jemaatnya ketika kita mengawali kehidupan rumah tangga. Dan bacaan kita yang kita bersama-sama baca saat ini sebenarnya tidak hanya melulu bicara soal perceraian. Tetapi kalau kita melihat khususnya di ayat yang ke-16 yang terakhir tadi, sebab bagaimanakah engkau mengetahui hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Ayat terakhir yang menjadi kesimpulan dari hal-hal yang dibahas sebelumnya ini, ayat ini merupakan kunci atau kesimpulan bahwa apa yang dibicarakan ini bukan hanya terkait dengan perceraian, tetapi dengan bagaimana kita bisa menyelamatkan kehidupan kita bersama-sama di dalam keluarga. Contoh tadi di ayat 14 tadi dikatakan, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Dalam arti kekurangan istri itu bisa dilengkapi oleh sang suami. Begitu juga sebaliknya, kekurangan atau kelemahan sang suami itu bisa ditutupi oleh istrinya. Jadi ayat ini, perikop yang bersama kita baca, memang tidak hanya melulu bicara soal tentang boleh atau tidaknya bercerai, atau bicara tentang syarat-syarat perceraian, bukan. Tetapi kalau kita mau mencerna lebih dalam, sebenarnya ayat ini justru lebih dalam berbicara tentang bagaimana membangun kehidupan berumah tangga. Dimana kalau kita berpikir akan kekurangan pasangan di dalam hidup berumah tangga, tidak akan pernah ada habisnya. Pasangan kita kalau kita fokus pada kekurangannya, kita pasti akan selalu menemukan kekurangan-kekurangan dan kekurangan yang baru. Itu pasti, karena kita manusia penuh dengan kelemahan. Kita tidak sepenuhnya bisa memuaskan, menggembirakan, membahagiakan pasangan kita. Kita pasti akan melakukan kesalahan. Nah, marilah kita bersama-sama berpikir di dalam ayat ini, mencerna lebih dalam ayat ini, supaya kita tidak hanya fokus pada boleh atau tidak seorang Kristen itu bercerai, tetapi bagaimana seorang Kristen itu membangun kehidupan berumah tangga yang baik, membangun kehidupan rumah tangga yang penuh dengan sukacita, meskipun di dalamnya juga ada kekurangan dan kelemahan pasangan. Nah, inilah yang bersama-sama kita pikirkan di dalam kehidupan rumah tangga, khususnya keluarga-keluarga Kristen. Jadi yang pertama, seperti yang dikatakan di ayat ke-14 tadi, marilah kita bersama-sama menerima kekurangan pasangan kita masing-masing. Karena dengan kita menerima itu, kita bisa bersama-sama memperbaiki kekurangan satu dengan yang lain. Kita menyadari kita punya kekurangan, pasangan kita juga punya kekurangan. Marilah kita saling melengkapi, marilah kita saling menguatkan, dan kemudian marilah kita mewujudkan kebahagiaan bersama-sama. Jadi bukan hanya bicara soal kebahagiaan, bicara soal kepuasan pribadi. Karena ketika kita sudah membangun hidup di dalam hidup berkeluarga, kita juga harus siap bahwa kita akan menemui perbedaan. Kita akan menemui tantangan. Kita akan bertemu dengan hal-hal yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Kita akan menemui hal itu semua.
Mari kita bersama-sama menyadari itu dan tidak hanya fokus pada pemenuhan kebahagiaan secara pribadi, tetapi bagaimana kita bisa mewujudkan kebahagiaan bersama-sama dengan pasangan. Caranya bagaimana mewujudkan kebahagiaan bersama dengan pasangan? Saya rasa kalau kita meneladani apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus ini menjadi kunci penting. Justru pertanyaan terakhir tadi, pertanyaan yang terakhir di ayat 16 tadi, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Dalam arti, hai istri-istri, ketika sang suami melakukan kesalahan, memiliki kekurangan dan kelemahan, apakah istri kemudian meninggalkan begitu saja? Atau kita berusaha memperbaiki kelemahan dan kekurangan itu? Dan juga kepada suami, atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Atau kita para suami, ketika kita mengetahui istri kita melakukan kesalahan, ketika kita mengetahui istri kita memiliki kelemahan, apakah kemudian kita meninggalkan istri kita? Bagaimana kalau kita merenungkan pertanyaan Rasul Paulus ini? Pertanyaan ini menjadi penting. Bagaimana kemudian kita bisa menolong pasangan kita untuk memperbaiki dirinya? Karena kita semua harus sadar, kita tidak seutuhnya baik. Kita sebagai suami atau semua orang sebagai istri, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna. Tetapi marilah kita saling menyempurnakan. Di tengah kekurangan yang dimiliki suami, di tengah kekurangan yang dimiliki oleh istri, mari kita saling menyempurnakan. Kita berproses bersama-sama menuju kebaikan bersama. Dan ketika kehidupan berkeluarga ini bisa dijalin seperti itu, maka dampak positifnya bukan hanya dirasakan oleh suami dan istri ini saja, tetapi juga dirasakan oleh anak-anak. Makanya tadi dikatakan di ayat ke-14 tadi, andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Kata cemar dan kudus ini bukan hanya dimaknai sebagai, mohon maaf, haram atau tidak haram. Tetapi cemar dan kudus ini juga bisa dimaknai dalam pertumbuhan secara mental dan spiritual yang baik. Ketika orang tua bisa membangun kehidupan yang baik, yang penuh damai sejahtera, kita juga yakin maka anak-anak juga bisa merasakan pertumbuhan secara iman, secara mental juga dengan baik. Maka marilah kita berproses bersama-sama dengan pasangan kita. Di tengah segala kekurangan, kelemahan yang kita miliki, kita sadari akan hal itu. Tetapi itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk meninggalkan atau untuk berpisah dengan pasangan kita. Tetapi biarlah kekurangan dan kelemahan kita menjadi alasan bagi kita untuk saling menyempurnakan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan pertanyaan yang akan kita renungkan bersama atau kita sharingkan bersama dalam kehidupan dalam PA saat ini, yaitu, sudahkah Anda merasa bahagia bersama pasangan Anda? Sharingkan hal-hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kebahagiaan bersama. Saya ulangi, sudahkah Anda merasa bahagia bersama pasangan Anda? Sharingkan hal-hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kebahagiaan bersama. Selamat bersharing, selamat berdiskusi bersama-sama dengan anggota keluarga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan ini dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 451. Bait 1 dan bait yang kedua, bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga,
Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas perkenaan Tuhan kami bersama-sama bisa melakukan ibadah PA ini mulai dari awal sampai akhir. Dan biarkan perenungan kami malam hari ini bisa kami resapi dengan baik dan bisa kami pakai sebagai pedoman kehidupan kami untuk menuntun setiap langkah hidup kami, khususnya di dalam kami menjalani hidup berkeluarga bersama dengan pasangan kami dan juga anak-anak kami. Kami mohon Tuhan memberkati di dalam hidup kami berkeluarga, pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dengan damai sejahtera yang melimpah. Dan juga seluruh aktivitas, kegiatan, pekerjaan kami sehari-hari, kami juga mohon Tuhan memberkati, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Termasuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang menderita sakit, kami juga yakin dan percaya Tuhan turut campur tangan di dalam proses pemulihannya, sehingga saudara-saudara kami ini bisa kembali pulih, bisa kembali beraktivitas dengan baik, dengan penuh sukacita, karena berkat kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, di dalam seluruh kegiatan pelayanan yang ada, apalagi di tengah-tengah situasi pandemi yang belum berakhir ini. Kami mohon Tuhan memberkati para pelayan-pelayan yang ada, sehingga kami juga bisa turut ambil bagian di dalam kegiatan pelayanan dengan aman dan dengan sehat. Dan seluruh warga jemaat juga yang terlibat di dalam seluruh kegiatan pelayanan, kami juga yakin Tuhan memberkati dengan kekuatan serta kesehatan, sehingga seluruh kegiatan pelayanan yang ada, khususnya kami di Jemaat Mojosari ini, bisa dirasakan dampak positifnya, baik untuk kami pribadi sebagai warga jemaat, ataupun untuk orang-orang di sekeliling kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam situasi saat ini. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati para pemimpin bangsa kami, dan kiranya berkat Tuhan itu juga terus Tuhan curahkan dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga para pemimpin bangsa kami terus bisa memimpin bangsa ini dengan jujur dan adil, sehingga kami semua sebagai warga negara juga bisa merasakan kehidupan yang penuh dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Bapa, saat ini kami serahkan juga persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini dapat kami pakai sebagai sarana kemuliaan nama Tuhan. Dan akhirnya kami percayakan seutuhnya hidup dan kehidupan kami semua hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Inilah doa, permohonan, serta ungkapan syukur kami ya Bapa. Semuanya kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.